فقد افترى إثما عظيما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita mulai kajian ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, serta salawat dan salam kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk di antara umat beliau yang tidak pernah lelah meneladani beliau, terutama dalam ibadah, akhlak, adab yang telah beliau sallallahu alaihi wasallam contohkan. Insyaallah pada hari ini kita masuk pada hadis tentang gerakan salat, yaitu hadis yang ke-80. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu as-salata bit-takbir wal qira'ati bilhamdulillahi rabbil alamin wa kana إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم. رواه مسلم. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, menjelaskan bagaimana tata cara salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka insya Allah kita praktekkan di hari ini, ya, sedikit banyak tata cara salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami minta izin, kami jelaskan sambil berdiri. Taib, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya lebih cocok kalau sambil dijelaskan menghadapnya kiblat. Cuman kalau saya menghadap kiblat nanti bagian depannya kurang kelihatan. Yang pertama, seseorang ketika hendak sholat, dia berdiri, ya. Saat sholat dia berdiri, dan berdiri untuk sholat fardu hukumnya wajib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qumu lillahi qanitin." Allah Subhanahu wa taala juga, atau Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan ketika ada salah seorang sahabat yang bertanya tentang dirinya yang punya penyakit bawasir, ya. Penyakit sembelit atau yang semacamnya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Shalli qa'iman," salat berdiri, kalau tidak bisa fa illam tastati' fa qa'idan, duduk. Kalau tidak bisa fa illam tastati' fa ala jamb, salat sambil berbaring. Berdiri yang dimaksud adalah tegap lurus, dan insya Allah tidak berpengaruh kalau seseorang sedikit condong, selama tidak sampai dia dianggap sedang membungkuk, ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang mungkin sedikit letih seperti orang tua yang tidak bisa tegap lurus, agak sedikit condong ke depan atau agak sedikit mendengak ke belakang, selama tidak dianggap dia keluar dari posisi berdiri, maka insya Allah tetap sah, ya. Adapun untuk sholat sunnah maka boleh seseorang sholat tidak dalam posisi berdiri meskipun dia mampu berdiri.
Nabi SAW dijelaskan oleh Aisyah ketika sholat malam beliau seringkali sholat sambil duduk. Ya, baca ayat Al-Quran yang panjang sambil duduk. Ketika bacaan beliau tersisa beberapa ayat, barulah beliau berdiri, kemudian sholat seperti biasa. Rakaat keduanya juga seperti itu. Ya. Namun perlu diperhatikan untuk sholat sunnah, bagi yang sholatnya duduk, dia mendapat pahala setengah dari orang yang sholatnya berdiri. Boleh juga berbaring ke samping. Bagi yang sholatnya berbaring dapat pahala setengah dari orang yang sholatnya duduk. Ya, sesuai dengan kapasitas atau besarnya masyaqqah yang dia kerjakan saat sholat sunnah. Adapun sholat berdiri kalau dia mampu tidak boleh duduk. Tidak boleh juga bersandar dengan sesuatu yang kalau sandarannya diambil dia jatuh. Ya, kalau dia sandaran sesuatu yang kalau sandarannya tidak ada dia jatuh, maka dia tidak dianggap berdiri secara istilahnya dalam bahasa Arab istiqlal. Karena ada beberapa orang yang punggungnya nempel ke tembok tapi dia nggak bersandar. Ya, dia menempel tapi dia nggak bersandar. Menempel karena memang sempit. Ya, selama dia tidak bersandar, yang kalau sandarannya diambil dia jatuh, maka insya Allah dia masih dianggap berdiri dengan sempurna. Kalau misalnya dia sudah nempel tembok dan disenderin, ya, dijadikan sandaran, maka dia dianggap tidak berdiri secara sempurna. Jadi berdiri menghadap ke kiblat. Ketika menghadap kiblat, ya, disunahkan untuk menggabungkan niat dengan takbiratul ihram. Itu yang paling afdal. Jadi niatnya berbarengan dengan takbiratul ihram. Boleh maju sedikit, niat dulu, kemudian baru takbiratul ihram selama jedanya tidak terlalu jauh. Ya. Atau mungkin saat berwudu atau sebelum sholat beberapa menit dia sudah berniat. Tapi kalau misalnya niat dengan takbiratul ihramnya jedanya terlalu jauh, ya, niatnya jam berapa, takbiratul ihramnya jam berapa, maka tidak diperbolehkan. Atau niatnya terlambat, baru takbiratul ihram, baru dia berniat di hatinya, Anda sah takbiratul ihramnya. Ya. Sehingga dia saat berdiri, dia berusaha untuk niat sambil takbiratul ihram di barengan, itu yang paling afdal. Kemudian dia bertakbir. Setelah dia berdiri, diusahakan posisi kaki tidak terlalu lebar, tidak juga terlalu sempit. Ini memudahkan kita dan juga memudahkan orang lain yang ada di samping kita. Kalau kita terlalu lebar, ya, yang di samping merasa tidak nyaman. Kalau kita terlalu sempit, yang di samping juga kurang nyaman karena ya terlalu renggang jaraknya. Ya, kitanya juga kurang seimbang. Kalau pengen seimbang, mungkin jarak antara dua kaki sama seperti jarak pundak. Itu insya Allah paling ideal. Ya. Walaupun untuk jarak ini tidak ada hadis khusus dari Nabi SAW. Ya, yang penting kita tidak berlebihan dalam merenggangkannya atau tidak berlebihan dalam menyempitkannya. Kemudian dia bertakbir. Sambil berniat, dia bertakbir. Takbiratul ihram, ucapannya itu rukun, wajib, tidak bisa ditinggalkan. Ya. Nabi SAW bersabda, tahrimuhat takbir, memulainya dengan takbir. Ya. Wa tahliluhat taslim, selesainya dengan salam. Artinya takbiratul ihram tidak boleh ditinggalkan. Lafaznya. Adapun gerakannya, mengangkat kedua tangannya, maka secara umum para ulama menyebutkan hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Bagaimana posisi tangannya? Maka ada dua cara. Ya. Yang pertama, kiblat, telapak menghadap kepada kiblat, bisa disejajarkan dengan pundak atau disejajarkan dengan telinga. Yang disejajarkan bukan jari atas atau bagian bawah telapak, tapi bagian tengah telapak tangannya. Bagian telapak tangan, tengah telapak tangan, itu yang disejajarkan. Disejajarkan di telinga atau pundak. Ya, dan ini sekali lagi hukumnya sunnah. Dan dianjurkan gerakan dengan lisannya atau suaranya bareng. Ya, karena ada beberapa yang mendahulukan ucapannya dulu baru gerakan, atau ada yang gerakan dulu baru ucapan. Nah, beberapa imam juga ada yang seperti itu. Yang paling afdal adalah bareng. Jadi dia mengangkat tangan sambil berucap Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Kalimat Allahu Akbar tidak boleh diganti dengan kalimat yang lainnya. Ya,
kita sepakat kalau misalnya ada orang mengganti kalimat Allahu Akbar dengan Allahu A'zam, Allahu Ajal, Allahul Kabir dan seterusnya, maknanya boleh sama tapi tidak sah, ya. Tidak sah karena sudah diamalkan oleh kaum muslimin dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga menjelaskannya dengan lafaz takbir, Allahu Akbar. Ya. Baik, dia mengangkat tangan sambil bertakbir Allahu Akbar. Ini hukumnya sunnah. Takbirnya atau suara takbiratul ihramnya hukumnya rukun atau wajib, tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Kemudian meletakkan kedua tangannya, tangan kanan di atas tangan kiri. Setelah mengangkatnya, dia turunkan, letakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Para sahabat menjelaskan, kana an-nas yu'maruna bi an yad'u al-yad al-yumna 'ala al-yad al-yusra. Ya. Para sahabat diperintahkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Adapun letaknya kita sudah sebutkan pada kesempatan lalu sedikit fleksibel, ya, karena memang riwayatnya banyak, jadi bebas saja. Ada yang meletakkannya di dada, ada yang meletakkannya di antara pusar dan dada, di atas pusar, di bawah dada. Ada juga yang meletakkannya di bawah pusar. Dan semuanya ada riwayatnya. Namun khusus yang di dada ini banyak di antara para ulama yang menghukuminya makruh. Ya, makruh karena memang terlalu berlebihan, dan juga ada yang mengatakan ini seperti ibadahnya non-muslim Yahudi, ya. Sehingga mungkin lebih baik untuk yang dihindari yang dada, terlalu berlebihan. Ya. Dan juga riwayatnya juga dikritik oleh para ulama, sehingga kami sendiri memilih untuk yang paling nyaman di tengah-tengah antara pusar dengan dada, di atas pusar, di bawah dada. Atau di bawah pusar juga ada riwayatnya, diperbolehkan. Ya. Dan sekali lagi hukumnya juga sunnah. Hukumnya sunnah. Bagaimana posisi tangannya? Ya. Maka ada 3 cara yang juga ada riwayatnya semuanya. Yang pertama, telapak tangan di atas telapak tangan kiri. Seperti ini. Ini ada riwayatnya dan diperbolehkan. Yang kedua, tangan kanan di atas telapak, pergelangan, dan juga lengan. 3-tiganya kita letakkan di bawah tangan kanan kita. Ya. Jadi ada telapak, pergelangan, kemudian lengan, kita gabungkan di bawah tangan kanan kita. Dengan cara tangan tidak menggenggam. Ini berarti cara yang kedua, ya. Cara yang pertama tadi seperti ini. Cara yang kedua seperti ini tanpa menggenggam. Kemudian cara yang ketiga sama dengan cara yang kedua, hanya saja dengan menggenggam. Telapaknya menggenggam. Dan ini semuanya insyaallah boleh. Ya, semuanya ada contohnya dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, ya, dia membaca. Ya, bisa mulai dengan doa iftitah seperti yang sudah kita bacakan pada kesempatan kemarin, dan doa iftitah banyak sekali. Ya, riwayat yang paling afdal atau yang paling sering disebutkan, paling sering dipraktikkan juga oleh kaum muslimin adalah Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya dan seterusnya. Atau model yang lain yang juga ada riwayatnya dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Setelah itu dia berta'awudz, kemudian membaca basmalah, dan hukumnya sunnah. Iftitah, ta'awudz, dan basmalah hukumnya sunnah. Dan kita sebutkan pada kesempatan lalu tidak perlu mengucapkan ta'awudz atau apalagi sampai membaca Al-Falaq, An-Nas sebelum sholat. Cukup membaca ta'awudz setelah doa iftitah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, karena beliau mau membaca Al-Qur'an, ya. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Bacaan doa ta'awudznya juga bermacam-macam. Yang normalnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim, kemudian membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah ini hukumnya rukun. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ya. Utamanya bagi imam dan juga munfarid. Imam dan munfarid. Adapun makmum, terkait wajib tidaknya membaca Al-Fatihah khilaf di antara para ulama, namun pendapat yang saya pilih, ketika dia diberi kesempatan, mampu, tidak lupa, sebaiknya dia membaca.
Nabi SAW pernah sholat, kemudian di belakangnya para sahabat membaca Al-Fatihah dan juga surat yang lain, bahkan sampai cukup mengganggu Nabi SAW. Setelah selesai sholat, setelah salam, Nabi mengatakan, "Apa kalian membaca di belakangku?" Nah, kemudian para sahabat menjawab, "Iya wahai Nabi." Nabi jawab, la taf'alu illa bi umil Qur'an. Jangan kalian baca di belakangku kecuali Al-Fatihah. Artinya Nabi memperbolehkan baca Al-Fatihah bagi makmum di belakang imam. Ditambah lagi hadis kewajiban membaca Al-Fatihah secara umum, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Ya, jadi kalau makmum lebih baik membaca Al-Fatihah. Kecuali bagi mereka yang lupa mungkin atau meyakini tidak wajib, insyaallah uzur bagi mereka, atau yang masuk ke dalam shaf salat jamaah saat imam sudah mau ruku atau sedang ruku. Pendapat yang kami pilih, ya, karena hadisnya jelas, ya, Nabi SAW menjelaskan tudrakur rak'ah bi idrakir ruku'. Satu rakaat itu didapati dengan satu ruku'. Ya, jadi kalau seseorang mendapati ruku'nya imam, insyaallah dia tidak perlu mengulang rakaatnya. Ya, Al-Fatihahnya juga sudah diwakili oleh imam. Uzur bagi mereka untuk pengecualian ini. Ada memang sebagian pendapat yang mengatakan, diantaranya adalah contoh Abi Bakrah. Hadis Abi Bakrah yang menyebutkan bahwasanya beliau masuk shaf sebelum mulai sholat sebelum masuk shaf. Jadi shafnya ada di shaf pertama dan kedua, dia mulai sholatnya sudah langsung ruku di shaf kelima, jauh dari shaf terakhir. Shaf kelima dia sudah ruku, kemudian setelah itu sambil berjalan bergabung dengan shaf. Ya, selesai sholat Nabi SAW sampaikan jangan diulangi. Sebagian ulama ada yang mengatakan jangan diulangi, maksudnya katanya karena tidak membaca Al-Fatihah harusnya gabung dengan surat Al-Fatihahnya. Dia harus menambahkan satu rakaat. Namun wallahu taala bisawab, penjelasan yang benar terkait hadis ini adalah Nabi mengatakan jangan diulangi bukan Al-Fatihah, tapi jangan diulangi mulai sholat sebelum bergabung dengan shaf. Jadi kalau ketinggalan ruku, dia tinggal tambahkan satu rakaat. Kalau dapat, alhamdulillah dia genapkan atau dia sempurnakan sholatnya. Ya. Dan ini pendapat yang mengatakan orang yang ketinggalan Al-Fatihahnya imam dan mendapatkan rukuknya imam, itu pendapat yang mengamalkan semua hadis. Sedangkan pendapat yang mengatakan harus mendapatkan Al-Fatihahnya imam, artinya orang kalau ketinggalan Al-Fatihahnya imam atau hanya mendapatkan rukuknya dia harus ngulangin rakaat itu, dia hanya mengamalkan satu hadis saja, sedangkan hadis yang lainnya tidak diamalkan. Pendapat yang benar insyaallah pendapat yang membolehkan seseorang untuk tidak mengulangi rakaatnya selama dia mendapatkan rukuknya imam. Ya, setelah baca Al-Fatihah dengan jelas, dengan fasih sesuai dengan tajwidnya, dia membaca surat, ya, disunahkan mengucapkan amin, ya, bagi imam maupun makmum, juga munfarid juga mengucapkan amin, orang sholat sendirian juga baca amin. Baca surat, setelah baca surat dia berhenti sejenak, jangan digabungkan antara nafas baca surat dengan nafas takbir intiqal. Ya, ketika mau ruku, beberapa ada imam yang selesai baca surat, nafasnya nggak berhenti, langsung dilanjut Allahu Akbar. Ya, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Allahu Akbar. Ini seakan-akan menggabungkan antara bacaan dengan takbir, padahal takbir ini bukan termasuk bacaan Quran. Maka sebaiknya dia jeda dulu sebentar, barulah dia bertakbir. Ya, seperti itu. Takbiratul intiqal khilaf di antara para ulama. Ucapannya, ya. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Ya. Yang mengatakan sunnah adalah pendapat mayoritas jumhur ulama. Takbir selain takbiratul ihram, takbir saat ruku, kemudian mau sujud, bangun dari sujud, bangun dari duduk, itu namanya takbiratul intiqal, takbir perpindahan. Adapun takbir yang pertama disebut takbiratul ihram. Takbiratul ihram sepakat para ulama wajib. Adapun takbiratul intiqal, jumhur ulama mengatakan sunnah, namun pendapat yang kami pilih pendapat yang mengatakan wajib. Karena semua praktek Nabi SAW, salat beliau selalu membaca takbiratul ihram. Ya, jadi setelah membaca Al-Fatihah dan juga surat, dia bertakbir. Mengangkat kedua tangannya, Allahu Akbar. Dia ruku. Nah, gerakannya lagi mengangkat kedua tangan, hukumnya
sunnah. Jadi mengangkat kedua tangan itu ada di beberapa posisi, diantaranya adalah saat takbiratul ihram, saat mau ruku, bangun dari ruku, dan juga bangun dari tasyahud awal untuk berdiri ke rakaat yang ketiga. Ini disunahkan mengangkat kedua tangan. Sisanya tidak perlu. Ya, sisanya tidak perlu. Jadi takbiratul ihram, saat ruku, bangun dari ruku, kemudian bangun dari tasyahud awal menuju ke rakaat yang ketiga disunahkan mengangkat kedua tangan. Boleh pundak, boleh sejajar dengan telinga. Ya. Dia ruku. Nah, saat ruku diusahakan membentuk posisi yang sempurna, ya, sudut 90 derajat. Kalau mampu. Kalau tidak mampu, maka cukup yang terpenting adalah tangan dia menyentuh lututnya. Saat ruku, dia jadikan pundak dan punggungnya selurus mungkin. Semampunya, ya, semampunya. Semakin lurus makin sempurna, ya, semakin lurus makin sempurna. Ada satu yang terlewat ketika seorang berdiri dan juga ruku, pandangannya kemana? Pandangannya ke tempat sujud. Ini pendapat yang paling afdol, ya, karena banyak alasan. Yang pertama paling khusyuk, lebih jauh dari gangguan daripada dia menghadap ke depan, macam-macam yang dia lihat. Ya, bisa terganggu sholatnya, maka lebih baik sholat menghadap tempat sujud dia. Ya, kecuali sebagian ulama ada yang menganjurkan bagi yang sholatnya di depan Ka'bah menghadap Ka'bah. Namun pengecualian ini, ya, tidak ada dasar yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, jadi boleh kita dalam semua kondisi, baik di dekat Ka'bah maupun di luar Ka'bah, menghadap ke tempat sujud, lebih khusyuk. Ya. Cuman masalahnya sekarang yang menghadap ke tempat sujud pun kadang-kadang keganggu. Kenapa? Karena sejadahnya gambarnya macam-macam. Nah, ini susah lagi. Makanya lebih baik kalau ada sejadah atau karpet, cari yang polos. Ya, kadang-kadang ada yang gambarnya Ka'bah, gambarnya Maqam Ibrahim, Hajar Aswad, apalagi gambar masjid, ada awannya, ada burungnya. Nah, ini nggak perlu sebenarnya, mengganggu sholat. Nabi SAW pernah sholat dalam pakai baju yang banyak motifnya, kemudian Nabi selesai sholat melepasnya dan menganggap ini ganggu saya sholat. Ketika memakai baju yang banyak gambarnya atau banyak motifnya. Ya, apalagi kadang-kadang sejadah yang ada Ka'bahnya, sejadah yang ada kubahnya, ada Maqam Ibrahimnya, kadang-kadang diinjak-injak. Walaupun yang injak atau yang mendudukinya tidak bermaksud menghina, tapi kita yang memandang merasa nggak nyaman, karena itu sudah menjadi syiar. Gambar Ka'bah, gambar Kubah, gambar Maqam Ibrahim, Hajar Aswad, ini sudah menjadi syiar. Gambar-gambar yang dimuliakan atau bentuk aslinya kita muliakan. Kalau misalnya kita lihat diinjak-injak atau dijadikan tempat duduk, kadang-kadang orang kalau dengerin pengajian sejadahnya dipakai buat tempat duduk. Padahal di sejadahnya ada gambar Ka'bahnya, kan istilahnya kita apa? Nggak ilok ya, orang ilok. Maka yang pertama dia menghadap ke tempat sujud untuk lebih khusyuk, agar dia mendapatkan kekhusyuan yang lebih. Nah, saat ruku, tangan jangan sampai diletakkan di selain lutut. Ini beberapa yang dipraktikkan oleh sebagian kaum muslimin, dan ini berawal dari sikap berlebih-lebihannya dalam sujud, ada dalam ruku. Mungkin sebagian menganggap rukunya biar tambah afdol, tambah bungkuk. Nah, disebutkan dalam hadis yang tadi kita baca di awal, kata Aisyah, lam yushkhis, tidak terlalu diangkat, walam yusawib, tidak terlalu nukik ke bawah. Jadi sejajar, tengah-tengah. Kalau misalnya kita pegang betis, memaksa punggung kita, itu disebut yusawib, kata Aisyah. Ini nggak kayak gitu kata Aisyah. Rukuknya Nabi lam yusawib, tidak terlalu bungkuk, walam yushkhis, tidak terlalu ngangkat ke atas. Sebagian ada yang di atas lutut, ya, sehingga kurang sempurna. Ya, dan ini bentuk kita mencoba mencontoh Nabi SAW sesederhana mungkin bagaimana yang dipraktikkan oleh beliau, tanpa kita tambahin, tanpa kita kurang-kurangi dengan pendapat atau perasaan kita masing-masing. Ya, ibadah nggak pakai perasaan, ibadah pakai dalil. Saat dia memegang lutut, diusahakan menggenggamnya. Ya, menggenggamnya, ada yang seperti ini atau ada yang seperti ini, insya Allah semuanya cukup.
untuk memenuhi sifat ruku', Ya. Posisi tangan yang paling afdal direnggangkan. Atau secara umum semua gerakan sholat diusahakan direnggangkan antara tangan dengan istilahnya apa ini? Pinggang, ya. Kemudian perut dengan paha dengan betis tidak menempel, apalagi menyempit, diusahakan renggang. Semakin renggang semakin afdal. Kecuali bagi mereka yang sholat berjamaah, ketika di sampingnya ada saudaranya, maka dia perhatikan juga tidak perlu berlebihan. Ya, karena sekali lagi itu hukumnya juga alat sunnah. Jadi lebih baik saat dia ruku, dia renggangkan, jauhkan dari pinggangnya dia atau perutnya dia. Ya, seperti ini, menghadap ke kiblat. Kemudian dia mengangkat, bangun dari ruku sambil mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Saat posisi ini dia mengangkat kedua tangannya juga disunnahkan. Ya, mengangkat kedua tangan, tadi kita sebutkan di antara posisi mengangkat kedua tangan adalah saat bangun dari ruku. Disunahkan mengangkat kedua tangan dengan dua cara yang tadi kita sebutkan. Tinggal pertanyaannya, setelah bangun dari ruku, tangan dilepaskan atau tangan disedekapkan? Ya. Secara asal di luar bangun dari ruku, saat baca Al-Fatihah, ya, sebelum ruku, itu pun hukumnya sunnah. Ya. Maka bangun dari ruku pun lebih ringan. Kalau misalnya ada sebagian kita yang menganggap lebih afdal dilepaskan, insya Allah boleh. Sebagian ada yang menganggap lebih afdal disedekapkan, juga boleh. Semuanya ada dasarnya masing-masing. Dasar mereka yang melepaskan atau menjatuhkan tangannya atau disebut isdal atau irsal, itu karena anjuran ketika bangun dari ruku, semua ya'udu kullu faqarin makanah. Semua rusuk dikembalikan ke posisinya masing-masing. Sehingga termasuk mengembalikan tulang-tulang dia ketika berdiri. Ya. Namun saya pribadi lebih memilih pendapat yang sedekap. Sekali lagi tidak mengurangi pahala puasa insya Allah. Pahala sholatnya insya Allah. Dua-duanya ada dalilnya. Baik yang setelah bangun dari ruku dilepaskan atau yang bangun dari ruku disedekapkan. Ya. Kenapa kami pilih yang bangun dari ruku disedekapkan? Karena posisi tangan semuanya sudah dijelaskan. Kalau berdiri sebelum ruku itu dijelaskan seperti ini. Maka berdiri setelah ruku kami memilih pendapat lebih afdal seperti ini. Ya, saat sujud tangan sudah dijelaskan posisinya di lantai. Saat duduk tangan dijelaskan posisinya di mana? Di paha atau di lutut. Ruku pun posisinya dijelaskan. Maka ketika bangun dari ruku, menurut kami sama seperti sebelum dari ruku. Tapi sekali lagi, ini hanya variatif saja. Boleh pilih A, boleh pilih B. Cuman kadang-kadang yang tidak sedekap, tangannya gatel, ya, nggak bisa diem. Nah, ini yang repot. Kalau mau pilih nggak sedekap, maka dia lebih baik diam. Ada yang nggak sedekap, tapi tangannya gerak-gerak. Ya, ini lebih baik pilih sedekap saja biar diam. Karena kalau gerak-gerak, ada yang kayak gini. Ada lagi nggak sedekap, nggak kayak gini, tengah-tengah seperti ini. Ini enggak, ya, nggak seperti itu, ya. Yang dilarang lagi adalah takhosur seperti ini, dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ya, boleh sedekap, boleh tidak. Setelah bangun dari ruku, dibaca Rabbana lakal hamd, kemudian sujud. Saat turun dari sujud, lagi-lagi metodenya ada dua, ya. Ada yang mendahulukan lutut, ada yang mendahulukan tangan. Bersumber dari larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jangan bersujud seperti ambruknya atau buruknya al-ibil, unta. Nah, mereka yang memahami unta itu kalau turun tangan dulu baru kaki, akhirnya mendahulukan kaki. Tapi ada yang memahami bahwasanya unta itu kakinya bukan yang kita lihat, ya. Kakinya di depan, tangannya di belakang. Atau sebagaimana yang mereka sebutkan dalam penjelasan mereka, ini masuknya kembali ke ahli bahasa, ya. Sehingga mereka mengatakan lebih afdol sebaliknya, mendahulukan tangan baru lutut. Dan ini khilaf ini sudah ada dari zaman dahulu. Dan insya Allah tidak mengurangi keabsahan salat kita. Hanya saja kita condong ke pendapat yang mana. Kalau saya pribadi
Yang dipilih oleh banyak mayoritas ulama adalah yang mendahulukan lutut kemudian tangan. Karena menurut mereka unta itu tangan dulu turunnya baru lutut. Jadi agar kita tidak sama kayak unta, ya udah lutut dulu baru tangan. Di antara alasan keduanya mungkin lebih seksama. Karena kalau kita tangan dulu gerakannya mungkin terlalu cepat. Ya, sedangkan lutut dulu bisa lebih beradab. Lebih beradab. Ada lagi ulama yang lebih mengatakan jangan seperti unta, maksudnya jangan terburu-buru. Jatuh seperti jatuhnya unta, maksudnya jatuhnya terlalu cepat, nggak pelan-pelan. Ya, karena kita diperintahkan untuk tumanina, diperintahkan untuk khusyuk. Maka mau model apapun tangan dulu atau lutut dulu, yang penting turunnya beradab dan juga pelan-pelan. Ya, kalau dia lutut dulu, maka dia turunkan lutut. Ya. Kemudian letakkan tangan, kemudian kepala. Ya. Dan ini sujud termasuk rukun, diperintahkan untuk 7 anggota. Umirna an nasjuda ala sab'ati a'zum. Kita diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang. Tulang kening, tulang kedua telapak tangan, kemudian tulang kedua lutut, kemudian tulang kaki. 7 wajib menyentuh tanah. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau ada salah satu yang naik ke atas, ngangkat, sujudnya tidak sah. Ya, sujudnya tidak sah. Beberapa ada yang enggan sujud, enggan nempelin keningnya ke lantai. Maka dikhawatirkan sujud dia tidak sah. Atau sebagian tangannya karena banyak gerak, ya. Saat sujud tangan yang satunya naik ke atas, ngelakuin gerakan yang lain, garuk-garuk atau yang lainnya. Ini dihindari agar sujud kita sah. Hidung bagaimana? Khilaf di antara para ulama. Ada yang ikut mewajibkan gabung dengan kening, ada yang hanya sebatas sunnah saja. Ya, untuk hidung dengan riwayat-riwayat yang ada. Tapi intinya yang 7 anggota itu inti, tidak boleh terlepas. Posisi tangan juga sama seperti ketika mengangkat kedua tangan. Posisi tangan saat sujud bisa sejajar dengan pundak atau sejajar dengan telinga. Tinggal yang perlu diperhatikan adalah larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersujud dengan menggelar atau istilahnya apa? Tangan seperti anjing atau hewan buas, ya, istilahnya iftirashul kalb atau iftirashus sab'. Hewan buas yang tangannya, lengannya nyentuh ke tanah, nyentuh ke lantai. Ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apa? Yang kita kerjakan, kita angkat lengan kita. Diangkat lengan kita, tambah tinggi, tambah afdal selama tidak mengganggu saudara kita yang ada di samping. Ya, kita jauhkan perut dari paha. Ya, kita jauhkan perut dari paha. Kita jauhkan paha dari betis. Ya, secara umum ini diperintahkan baik laki-laki maupun perempuan. Ya, baik laki-laki maupun perempuan disunnahkan untuk merenggangkan antara badan-badan tadi, tambah sempurna, tambah renggang. Sedangkan orang yang sholatnya tambah, istilahnya ngincup, atau istilah yang lainnya, ya, dia kurang afdal. Karena di antara alasan dilarang mengikuti sujudnya atau tangan seperti tangannya anjing, karena yang seperti itu malas. Maka yang nggak merenggangkan, nggak menegakkan, dia dianggap malas dalam bersujud. Ya. Kening boleh nggak ditutup atau tidak boleh? Nah, sebagian ulama melarang jangan sampai keningnya ditutup dengan peci. Namun, ya, Allahu a'lam, pendapat yang kami pilih tidak masalah sebenarnya. Karena pada dasarnya lutut kita juga tertutup oleh celana, ya, walaupun sama-sama wajib. Ya, mungkin untuk kening ada riwayat khusus larangan. Allahu a'lam bishawab. Untuk menghindari khilaf, lebih baik kita singkap kening kita, jangan tertutup oleh peci, sorban, atau rambut juga. Ya. Kemudian berikutnya saat sujud, bagaimana posisi kedua kaki? Ya. Posisi kedua kaki ada yang menyunahkan untuk digabungkan. Ya, saat sujud,
kakinya digabungkan seperti ini. Dalilnya adalah ketika Aisyah radhiyallahu taala anha bangun di malam hari, beliau mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena gelap, dengan cara tangan beliau meraba-raba. Ketika tangan Aisyah meraba-raba, mendapati kedua kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sujud. Mereka menganggap bahwa ini dalil menunjukkan bahwasanya saat sujud kakinya dempet atau menempel. Namun wallahu taala alam bisawab, ada juga pendapat ulama yang mengatakan kembali ke asal. Hukum asalnya semua anggota badan itu saling menjauh. Nanti kita sebutkan, kalau perut nempel ke paha itu makruh, kalau paha nempel ke betis itu makruh karena tidak sempurna. Maka kaki dengan kaki, sebagian ulama ada yang lebih memilih untuk direnggangkan juga, tidak digabungkan. Ya, karena renggangnya pun masih bisa digapai oleh tangan Aisyah. Jadi ketika mereka berdalil dengan tangan Aisyah yang menyentuh kedua kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam, nggak mesti kedua kakinya mendempet, renggang pun masih bisa digapai oleh tangannya Aisyah. Jadi tidak ada dalil yang secara jelas menyunahkan kaki dua-duanya ditempel. Namun sepertinya untuk yang sering dipraktikkan oleh kaum muslimin sudah menganggap bahwa yang paling afdol, orang yang sujudnya benar adalah yang ditempel. Maka tidak apa-apa kita praktekkan yang menempelkan kedua kaki satu sama lain saat sujud. Ya. Setelah bangun dari sujud, ya, kemudian dia mengangkat kepalanya untuk duduk di antara dua sujud. Allahu Akbar. Saat duduk di antara dua sujud, bisa duduk iftirash. Iftirash itu dengan menegakkan telapak kanan, kemudian duduk di atas telapak kiri. Ini disebut dengan iftirash. Ya, disunahkan seperti itu. Atau duduk dengan iqa'. Ya, seperti ini. Sebagian membolehkan. Ya, seperti ini. Namun yang masyhur, yang sering dipraktikkan oleh para ulama adalah iftirash seperti ini. Ya. Ada macam-macam duduk yang dilarang. Di antaranya ada yang disebutkan oleh hadis yang tadi kita sebutkan, hadis Aisyah, nah Nabi SAW an julus atau an uqbatis syaitan. Itu dengan menggelar kedua kaki kanan dan kiri, kemudian duduk di tengah-tengahnya seperti ini. Cukup sulit ini ya. Atau dengan seperti ini. Ya. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Disebut uqbatus syaitan. Atau yang semisalnya. Pantatnya, mohon maaf, diletakkan di antara dua kaki yang sudah digelar seperti ini. Nah, ini dilarang. Ya. Ada juga yang mencontohkannya seperti ini, menduduki dua telapak. Ya. Sebagian ada yang melarangnya juga. Atau seperti ini. Duduk dengan seperti ini juga dilarang. Salat seperti ini ada nggak? Ada, ya. Nah, ini dilarang juga. Nah, Nabi SAW an hadzal julus fi shalah. Atau saat khutbah Jumat disebut dengan ihtiba, menempelkan perut dengan atau dada dengan dengkul atau dengan lutut. Ditempelkan seperti ini dilarang juga saat khutbah Jumat. Ya, atau saat sholat. Ya. Kenapa? Karena bisa tersingkap aurat atau bisa membuat kita ngantuk. Ya, yang seperti itu dilarang. Maksimalnya atau minimalnya makruh hukumnya. Kalau bersilah diperbolehkan. Tarabbu seperti ini bagi orang yang sakit, yang tidak mampu berdiri kemudian pengen duduk, dengan cara bersilah diperbolehkan. Ada contohnya dari dalil-dalil yang ada. Ya, bersilah masih boleh. Tapi contoh yang tadi dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia sujud lagi. Setelah sujud lagi, dia bangun, melakukan gerakan yang sama tanpa mengangkat kedua tangan dari pindahan rakaat pertama ke rakaat kedua. Ya, dia mengangkat kedua tangan pindahan dari tasyahud awal ke rakaat ketiga saja. Ya. Kemudian saat takbiratul ihram, saat ruku dan bangun dari ruku. Melakukan gerakan yang sama sampai dia duduk tasyahud. Nah, duduk tasyahud awal ada yang menyunahkan iftirash, ya,
bahkan mengambil duduk iftirash ini untuk semua tasyahud awal dan juga kedua. Kalau dasarnya pendapatnya Hanafiyah. Tasyahud awal dan kedua seperti ini. Malikiyah sebaliknya. Duduk tawarruk dengan mirip seperti tasyahud, tapi tidak duduk di atas kaki kiri, tapi kaki kirinya digeser ke luar ke kanan sedikit. Ya, duduknya di atas lantai. Ini disebut tawarruk. Ya. Pendapat Malikiyah menyunahkan dua tasyahud, dua-duanya tawarruk seperti ini. Tasyahud pertama dan juga tasyahud yang kedua. Menurut pendapat yang kami pilih, tasyahud yang pertama lebih afdal iftirash, ya. Khususnya yang rakaatnya ada 4 atau ada 2 tasyahud. Tasyahud yang pertama iftirash, tasyahud yang kedua tawarruk. Tasyahud yang kedua tawarruk. Ya, untuk yang salat 2 tasyahud. Untuk yang salat 1 tasyahud seperti subuh, bagaimana hukumnya? Maka itu khilaf di antara para ulama. Sebagian ada yang mengatakan iftirash seperti salat subuh, ya, tasyahudnya 1 kali iftirash. Ada juga yang mengatakan di antara yang sering kita praktekkan mazhab Syafi'i di Indonesia tawarruk. Ya, subuh juga dengan tawarruk. Dan dua-duanya diperbolehkan. Karena ini hanya sebatas sunnah saja. Sebatas sunnah saja. Posisi tangan saat duduk, baik duduk di antara 2 sujud maupun duduk tasyahud, maka bisa diletakkan di atas paha atau diletakkan di atas lutut. Boleh di sini, boleh di sini. Ya. Kecuali saat tasyahud. Saat tasyahud dia membentuk jari jemari tangan kanannya seperti angka 53. Nah, ini 5, ini 3-nya. Digenggam seperti ini. Kemudian ya, jari telunjuknya diluruskan sebagai isyarat saat dia tasyahud. Ya. Tangannya boleh melingkar seperti ini, boleh juga menggenggam seperti ini. Ya. Jadi bisa dilingkarkan seperti ini, seperti membentuk angka 5, atau istilahnya membuat halaqah, seperti lingkaran seperti ini. Ada renggangnya sedikit. Yang penting jari jemari yang lain, manis dan juga kelingking, menggenggam. Ya. Kemudian jari telunjuknya memberi isyarat, ya, dengan diluruskan. Bisa saat, sebagian ada yang mengatakan kapan mulai memberikan isyarat dengan telunjuk. Ada yang mempraktekannya dari mulai tahiyat, ada yang mempraktekannya saat menyebut asyhadu, ada yang mempraktekannya saat menyebut lafaz Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya sendiri mempraktekannya yang pertama, dari mulai awal tahiyat sudah langsung memberikan isyarat dengan telunjuk. Bagaimana dengan tahrik atau menggoyang-goyang atau menggerak-gerakkan tangan? Maka sebenarnya ada dalilnya, namun dianggap lemah oleh para ulama. Saya sendiri meyakini lebih afdal tidak digerakkan. Ya, lebih afdal tidak digerakkan. Sebagian ada yang menganjurkan untuk digerak-gerakkan tangannya, jari telunjuknya. Ya, di antara hikmahnya disebutkan untuk, ya, memberatkan syaitan, ya, saat mengganggu. Namun sekali lagi riwayatnya banyak dikritik oleh para ulama. Hadisnya, ya, saya sendiri lebih condong untuk yang tidak menggerakkan. Wallahu a'lam bishawab. Setelah tahiyat, ya, mengucapkan at-tahiyatulillah dan seterusnya, lalu dia mengucapkan salam. Minimalnya 1 kali, yang paling afdol 2 kali untuk salat fardu. Ya. Untuk ucapan salamnya sama seperti takbiratul ihram, hukumnya rukun, wajib. Assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullahi atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya secara umum disebutkan oleh para ulama, insya Allah sah. Untuk menolehnya ke kanan, hukumnya insya Allah sunnah. Yang menoleh ke kanan, hukumnya sunnah. Ya. Yang paling afdol adalah menoleh sampai pipinya kelihatan dari belakang. Ya, pipi kanan kelihatan. Ketika menoleh kiri, pipi kiri juga kelihatan. Setelah itu selesai, dia telah melakukan sholat insya Allah sesuai tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita perhatikan tentang larangan-larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
Maka sebagiannya ada yang larangannya sampai haram, ada yang sebagian larangannya sampai sebatas makruh. Ya. Namun sebaik-baik salat seorang adalah yang benar-benar menjauhi semua larangan Nabi, baik itu yang makruh maupun yang haram. Saat dia ya duduk, hindari macam-macam duduk yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti duduknya tadi syaitan, uqbatus syaitan, atau yang lainnya. Seperti saat sujud, dia hindari jangan sampai lengannya menyentuh ke lantai, seperti anjing atau hewan buas. Ya, meskipun sebagian mungkin ada yang menganggapnya hukumnya makruh. Ya, namun intinya ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga siapa yang ingin sholatnya sempurna, maka hendaknya mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sudah masuk waktu sholat. Sisa berapa menit? Ya, masih dulu. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah terkait khilaf. Ya, saat khilaf dalam sholat, beberapa ada yang khilafnya hanya sebatas variatif. Artinya seseorang boleh milih pendapat A, pendapat B, dan dua-duanya dalilnya sama-sama sahih. Sehingga kita jangan terlalu saklek milih satu pendapat kemudian menganggap pendapat yang lain keliru. Ya, karena memang riwayat-riwayat dalam sholat banyak sekali macamnya. Yang perlu kita perhatikan adalah gerakan-gerakan inti yang tidak boleh berbeda. Saat berdiri, saat rukuknya, saat sujudnya, saat duduknya. Nah ini jangan sampai salah. Ya, adapun metodenya, sifatnya, maka ya kita perlu membekali diri kita dengan contoh-contoh yang ada agar kita tidak mudah menyalahkan cara sholatnya orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kita jeda dulu untuk azan. Insyaallah setelah itu kita buka tanya jawab. Kita buka kesempatan tanya jawab. Ada di belakang. Mau tanya? Silakan. Terus kalau kita itu, kita boleh nggak sih melakukan prakteknya yang berbeda-beda itu loh. Kita hari ini kita sholat maghrib dengan cara yang salatin, gitu kan. Kemudian besok dia boleh nggak sih maksudnya kita melakukan semuanya itu loh. Tidak konsisten gitu loh. Karena kita yakin semuanya benar gitu. Baik. Yang pertama tergantung perbedaannya Pak ya. Apa bedanya sholat Salafi sama sholat Muhammadiyah? Atau sholat NU? Yang pertama aslinya sholat sama saja. Kenapa kok riwayatnya berbeda-beda kemudian sampai pemahamannya para ulama berbeda-beda? Ini sudah menjadi sunnatullah. Bukan hanya dalam sholat,
dalam hukum-hukum yang lain banyak sekali khilaf di antara para ulama. Ya. Jelas ada hikmahnya. Sudah menjadi sunatullah, pasti ada kebaikan di dalamnya. Di antaranya adalah memudahkan bagi orang lain yang tinggal di tempat yang memang lebih condong ke pendapat A, lebih condong ke pendapat B, sehingga tidak memaksa orang untuk mengikuti satu cara. Karena tadi perbedaan tata cara sholat ada banyak modelnya. Ada perbedaan yang tadad itu, ikhtilaf tadad itu perbedaan yang nggak bisa digabungkan, nggak bisa dipilih semuanya. Ya. Jadi kalau pilih A berarti kita menolak B. Kalau pilih B berarti kita menolak A. Yang seperti ini, ya. Maka kita tinggal pilih mana pendapat yang paling kuat. Hikmahnya agar kita mau belajar, agar kita mau mendalaminya, kita cek hadisnya atau tanya kepada yang ahli ilmu. Dan kalau misalnya kita sudah bertanya, kemudian kita dikasih bimbingan, atau dikasih arahan, insya Allah ini pendapat yang benar. Silahkan, kalau kita cocok, mampu mengamalkannya, hati kita condong, maka kita amalkan. Adapun perbedaan yang disebut ikhtilaf tanawwu', perbedaan yang hanya tadi kita istilahkan variatif, ya banyak contohnya di dalam sholat. Ini jelas sangat memudahkan ketika semuanya bersumber dari dalil yang sahih. Kenapa kok Nabi SAW membolehkan mengangkat kedua tangan saat takbir sejajar, satu riwayat sejajar dengan pundak, satu riwayat sejajar dengan tangan, dengan telinga. Ini jelas untuk memudahkan. Sebagian ada yang nyaman ke pundak, sebagian ada yang nyaman ke telinga, ya. Tinggal yang keliru yang kalau tidak mengikuti dua variatif ini, ke atas telinga ada, atau ke bawah pundak lebih males, terlalu semangat nggak boleh, terlalu turun juga nggak boleh. Tapi sesuai dengan sunnahnya Nabi SAW. Doa iftitah, ya itu macam-macam. Dari kecil kita ada yang hafalnya Allahumma ba'id baini, ada yang hafalnya Allahu akbar kabira, alhamdulillah katsira, ada yang wajjahtu wajhi, ada yang subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Ada lagi doa iftitah yang panjang. Kita sebutkan kemarin ada kurang lebih 4 atau 5 macam doa iftitah. Sekaligus menjawab pertanyaan yang kedua tadi, boleh nggak kita memvariatif? Selama itu semuanya dicontohkan oleh Nabi, bahkan yang paling afdol adalah memvariasi gerakan sholat kita. Tujuannya apa? Mengamalkan semua sunnah Nabi SAW. Sesekali kita mengangkat tangan di sejajar pundak, sesekali kita mengangkat tangan sejajar dengan telinga. Karena dua-duanya dicontohkan, maka yang paling afdol adalah kadang contoh A, kadang contoh B. Karena Nabi mempraktekkan dua-duanya. Ya. Iftitah juga paling afdol adalah variatif. Kalau bisa kita hafal 5-5-nya, sesekali kita pakai contoh A, B, C, D dan seterusnya. Selama itu khilafnya khilaf tanawwu', khilaf yang hanya variatif, semuanya benar dan boleh kita pilih salah satu. Ya, boleh kita pilih salah satu. Jadi boleh kita memvariasi sholat kita, kadang pakai cara A, kadang pakai cara B. Ya. Adapun kenapa kok beda-beda, insya Allah itu ada hikmahnya. Ya. Dan menunjukkan siapa di antara kita yang benar-benar mendalami tata cara sholat kita. Ada sebagian yang saklek, pokoknya sudah mengikuti cara A, ternyata ya kalau dikasih tahu tentang dalil yang B, ya, kita dapati dalilnya sahih, dicontohkan oleh Nabi SAW, bahkan mungkin lebih benar, ya. Dan insya Allah nggak membuat kita bercerai-berai, ya, karena sudah menjadi sunatullah. Perbedaan hanya dalam sholat yang kita pahami, di luar sholat banyak sekali perbedaan. Dan insya Allah kita masih, ya, selama kiblat kita masih sama, menghadap kiblat ke Ka'bah semuanya sama, sholatnya pun sama, tata caranya, hanya beberapa langkahnya saja yang berbeda, insya Allah tidak membuat kita saling membenci satu sama lain. Ya, kita bisa jadikan diri kita lapang dada, menerima, karena memang faktanya di antara para ulama pun berbeda. Maka kalau misalnya di dalam sholat ada perbedaan, tidak mengurangi pentingnya sholat yang menjadi amal pemungkas tadi kita sebutkan, ya. Kalau sholatnya baik, yang lainnya akan jadi baik. Sholat pembeda antara muslim dengan kafir.
berbeda-bedanya tata cara sholat tidak mengurangi nilai bahwa sholat itu adalah amal pemungkas setiap muslim, pembeda antara muslim dengan kafir atau yang bisa memperbaiki amal-amal yang lainnya. Makanya tadi di antara tata cara sholat, saat sujud ada yang tangan dulu, ada yang lutut dulu. Sebagian ulama ada yang mengambil jalan tengah. Yang penting sholatnya khusyuk, yang penting dia mendapat ketenangan dalam sholatnya, dia tumakninah, tidak terburu-buru. Maka model A, model B, selama dua-duanya ada dasarnya, insya Allah sholatnya tetap sah dan dia akan mendapatkan fadilah-fadilah dari sholat yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lain? Nah, ini khilaf juga di antara para ulama ya. Sebagian ada yang baiknya mengikuti imam. Kalau kelihatan imamnya duduknya iftirash, maka ikuti iftirash. Sebagian ada yang enggak ngikuti duduknya kita. Ikuti duduknya kita. Karena pada dasarnya kita diwajibkan mengikuti semua gerakan imam. Kalau imamnya duduk kan enggak mungkin kita berdiri. Wah. Jadi yang penting duduk. Adapun tata caranya ya, ada yang mengafdolkan ikuti gerakannya imam. Imamnya lagi tawarruk, kita ikut tawarruk. Namun ada satu poin yang kami pernah dengar dari penjelasan para ulama. Bedanya iftirash dengan tawarruk. Iftirash itu memudahkan kita untuk bangkit lagi ke rakaat berikutnya. Ya. Maka bagi tasyahud atau cara duduk yang setelah itu masih ada rakaat, kami lebih mengutamakan iftirash. Sedangkan tawarruk adalah cara duduk yang paling santai yang membuat kita udah seakan-akan selesai habis itu. Maka dijadikan di duduk yang paling terakhir. Tapi sesantai-santainya tawarruk tidak perlu sampai terlalu miring ya. Tetap diusahakan ya, tidal atau sejajar gitu ya. Postur tubuhnya. Karena sebagian ada yang terlalu tawarruk sampai dimiringkan ke kanan atau dimiringkan ke kiri. Ya, kecuali kalau dia ada uzur, sakit atau yang lainnya. Ya. Adapun kekurangan-kekurangan yang hanya sebatas hukumnya sunnah, insya Allah ya tidak masalah, tidak menjadi perbedaan yang membuat kita pusing atau mempermasalahkannya begitu besar bagi kita, tidak perlu. Ada lagi? Cukup insya Allah. Semoga bisa kita lanjutkan membaca hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan juga dengan doa-doanya saat sujud, saat ruku di kesempatan mendatang insya Allah kalau Allah izinkan. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما